Ini sentrin. Aduh, ribet ya. Orang suruh Selanjutnya melalui mimbar kita akan melayani secara singkat. Khatib berwasiat khusus kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga, merawat, memelihara nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya juga iman dan takwa yang berfungsi sebagai motivator, sebagai motivasi yang mendorong dan menjaga kita sekalian agar kita senantiasa siap sedia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan tugas kita sebagai manusia. Hadirin hadirat, muslimin wal muslimat, kembali di majelis. Mic ininya rusak. Pakai beli mic wireless saja. tadi kan kemarin nih beli kakaknya baru beli
Ya itu mic ininya rusak. Beli mic wireless aja dah. Murah itu. Kalau belum acara tuh gegar-gegar gak ada acara juga ada suaranya. Iya ya. Selalu biasa bisa nyakit. Ntar beli mic wireless ntar 1,2. Ini mau berapa menit? Mau berapa menit? Iya. Halo. Dijelaskan sebagai panggilan itu untuk anak manusia, semua manusia dipanggil apa? Bil haji, untuk berhaji. Ya, niscaya mereka mendatangimu, niscaya mereka mendatangi kamu. Ibu-ibu Yang buka di jalan dengan yang begini-gini lagi. berjalan kaki. Au ala kulli domirin, atau mengendarai onta yang kurus, bukan onta besar dan kecil. Domir. Yakina mereka akan datang mengikuti haji ini dari setiap penjuru yang jauh. Jadi ayat ini jelas menjelaskan tentang seruan Allah agar semua manusia berhaji. Mereka bisa mendatangimu dengan berjalan kaki atau naik onta yang kurus. Hadirin hadirat rahimakumullah, onta ini adalah merupakan kekayaan, kebanggaan bagi kaum Arab masa itu. Sehingga ketika orang-orang menemukan sosial itu diukur seberapa banyak onta yang dimiliki. Bahkan Rasulullah SAW ketika meminta hajati Khadijah, beliau membawa mahar 100 ekor unta. Tapi untuk panggilan haji, Allah terangkan bisa dengan berjalan kaki dan naik unta yang kurus. Ini juga kekayaan yang sangat ini. Bisa juga kekayaan yang sangat ini bisa berhaji. Semua manusia. Sekarang ini tak berapa mahal untuk biaya haji. Nah, 100 juta, 90 juta, 50 juta. Meskipun kadang-kadang yang mampu haji berapa? Bahkan harus menunggu 10 sampai 15 tahun. Entah siapa yang menjamin kalau orang itu masih bisa hidup 10 tahun haji. Ini yang harus direnungkan saudara-saudara. Ada apa dulu? Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita sama. Begitu kita ambil hikmah haji dari Tuhan ini. Tentunya tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Kita harus tahu dulu haji itu apa. Sebelum haji, mestinya kita tahu dulu haji itu apa. Haji kata asalnya hajat itu orang yang berhajat, punya hajat, punya maksud, punya tujuan.
Tujuan ini pertegas. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Dan semata-mata karena Allah, ala nasi diperintahkan kepada semua manusia hijjul baiti, untuk bermaksud, bertujuan, berkunjung ke rumahku. Mari kita sadari, Baitullah bukan Allah. Baitullah bukanlah Allah. Kita sadari dengan rumah Allah, Allah tidak punya rumah. Allah itu Al-Muhit, Allah itu yang meliputi seluruh alam semesta. Kemudian ada embel-embel manis katoan ilaihi sabda bagi orang yang mampu berjalan. Kemudian mampu ini ditafsirkan macam-macam, bisa jadi badannya sehat, kuat, dan ongkosnya cukup. Kalau ini standarnya, lalu bagaimana kepada saudara-saudara kita yang tidak memiliki ongkos yang cukup? Sedangkan dia harus berhaji, dan haji bagian dari rukun Islam yang 5. Di dalam ajaran Islam, rukun menduduki posisi yang sangat penting. Bahkan ibadah apapun bisa tidak sah, bisa batal karena rukun yang tidak sempurna. Wudhu bisa batal karena mencuci mukanya tidak sempurna. Karena mencuci muka itu rukun. Rukun Islamnya ada 5. Haji salah satunya. Kalau kemampuan sudah diukur dengan diri, bagaimana saudara-saudara kita yang tidak memiliki uang? Sedangkan panggilannya wahadin bin haji, panggil manusia bin haji untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu artinya berkunjung, berhajat untuk berkunjung, berhajat untuk mengunjungi. Mengunjungi apa? Baik itu. Kalau mereka dilakukan rumah Allah, untuk apa sampai berkunjung ke rumah Allah? Pasti punya tujuan. Kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, tentu tujuannya ingin berjumpa dengan pemiliknya. Bukan cuma muter-muter selfie. Muter-muter ke rumahnya, dengan foto-foto selfie di-share. Untuk apa berkunjung ke rumahnya? Tentunya berkunjung untuk korban. Berkunjung untuk korban. Korban itu berasal dari kata-kata koroba yang robu kurbanan, artinya dekat. Kalau kita berkunjung ke Baitullah, tentunya punya tujuan untuk mendekat, berjumpa, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tujuannya yang nggak punya uang bisa sampai. Kalau tujuannya cuma mencari gelar haji, tidak perlu jauh-jauh keluar uang banyak. Di sini aja bisa kok dapat gelar haji. Beli aja gamis, kopiah putih, nanti sholat di shop depan. Sambil muter-muter tasbih, orang ngambil Pak Haji sebenarnya. Apalagi kalau habis subuh muter-muter di gang, sambil muter-muterin tasbih, nanti pulang mampir beli nasi uduk, Pak Haji sarapan. Gampang kalau cuma cari titel, cari gelar haji. Dan fakta membuktikan, saya di Mekah 32 hari, di Madinah 9 hari, saya belum melaksanakan ibadah haji. Orang-orang Mekah dan Madinah sudah memanggil saya haji, haji, haji. Belum melakukan ibadah haji. Melakukan ibadah haji nunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Fakta saudara-saudara, silakan tanya yang sudah pernah pergi ke sana. Belum melakukan ibadah, belum tawaf, belum. Melempar jumrah belum pernah dipanggil haji, haji, haji. Bahkan ada yang dipentungin pakai pentungan askar yang jaga haji, haji, haji. Benar kok.
Jadi sayang, sungguh sayang kalau keluar uang banyak-banyak hanya ingin mendapatkan gelar haji. Sama bikin kartu nama aja di percetakan, tulis aja namanya haji siapa, ini panggil haji. Jangan ditambahkan aja nanti jadi hajinya. Betul saudara-saudara, ini fakta. Mari kita renungkan ini. Jadi panggilan Allah untuk haji dan kurban itu bisa dilakukan oleh semua manusia asal dia tahu jalannya. Kita punya uang, punya kekuatan, badannya sehat, nggak tahu jalannya, nyasar saudara-saudara. Dikira Allah. Nah, kurban itu akhirnya mendekat. Pendekatan Koroba ya Prabu. Jadi haji dan kurban itu satu paket dan diperagakan oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Itu awalnya. Supaya ini paham, jarang orang nyampaikan begini. Atau kalau cuma pengen mati di Mekah, ya Allah sudah haji bolak-balik, sudah berapa kali sudah mati di Saudi, 4 kali hampir 5 kali ini Pak. Kenapa kau haji bolak-balik mana duitnya? Enggak Ustaz, saya pengen mati di Mekah. Lu udah buang duit banyak-banyak, kok cuma niatnya pengen mati di Mekah. Saya tanya, ibu bisa bahasa Arab? Enggak tak. Oh, mendingan mati di Indonesia. Nanti kalau mati di Mekah ditanya pakai bahasa Arab itu nggak bisa jawab. Ini yang penting saudara-saudara, bukan cuma sekedar bisa. Makanya di Quran dipertegas, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu itu semata-mata karena Allah. Tidak ada kepentingan yang lain, termasuk kurban. Bukan untuk pamer-pamer gede-gedean kurban dan bukan untuk bangga-banggaan. Apalagi nanti ke surga naik kambing atau naik sapi. Mau di dunia aja minimal naik Avanza, Innova, masa mau ke surga naik kambing? Ini bertentangan. Coba tolong disimak dalam Al-Quran itu. Masih ada di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha wa la yanaluhul aqwa minkum. La yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging kurban, wala dima'uha, darah-darah tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yang naluhu taqaminkum, yang akan sampai kepada Allah adalah taqarrubmu, kedekatan kepada Allah. Kamu mendekat kepada Allah untuk senantiasa bertakwa. Memang saya ada melalui Nabi Ibrahim, tapi dari panggilan Allah. Terlepas orang mau memenuhi panggilannya atau tidak, dan semua punya kesempatan. Bahkan kalau saya ceritakan di sini adanya orang-orang yang dinyatakan dia haji dan umrohnya mabrur, tamatan tanpa pergi ke Masjidil. Tidak mungkin kita katakan dan yang begitu yang perlu disampaikan. Dan Rasulullah memberikan peluang buat kita. Allah Maha Rahman Rahim bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk haji dan kurban, jangan kecil hati. Banyak amal-amal ibadah yang sebanding nilainya dengan haji dan umrah yang mabrur. Bagi yang diberi kemampuan, jangan bagi yang sudah setor tapi belum berangkat, nggak usah galuh. Ada amal-amal ibadah yang nilainya sebanding dengan haji. Kita tujuannya mau mendekat untuk berjumpa dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saat ini kita sedang memenuhi panggilan Allah. Quran surat Jumat, yang dalam tidak malu tidak dia disolat.
Allah adalah orang yang bernama Bilal bin Rabah. Pekerjaannya tukang ajar. Jadi muadzin dan Bilal itu dia juga. Di Indonesia sebenarnya ada salah paham yang salah kaprah. Tadi disebutkan muadzin saudara ini, Bilal saudara ini, Bilal dan muadzin dia juga. Bilal bin Rabah nama orangnya, muadzin itu pekerjaannya tukang ajar. Jadi sekarang ini kita sedang memenuhi panggilan Allah. Ingatnya, namun syariatnya lewat panggilan muadzin. Panggilan namun syariatnya lewat muadzin. Dan kita sekarang bertanya ke Baitullah. Kalau yang haji dia di depan Ka'bah, kalau kita sekarang menghadap ke Ka'bah. Dalam rangka apa? Mendekat, berjumpa dan menghadap kepada Allah. Makanya pada puncaknya kita ikrarkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kita nggak sadar kalau kita sedang ngapain. Kita ini sedang mendekat untuk berjumpa dan menghadap. Bukan sekedar berjumpa, banyak orang berjumpa tapi tidak menghadap. Kita ini sedang berjumpa dan menghadap. Makanya sholat diharuskan khusyuk. Dan khusyuk itu dijelaskan di surat Al-Baqarah. Al-khasyi'un alladzina yad'una annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia saat ini sedang berjumpa dengan Tuhan. Untuk mendekat, berjumpa dan menghadap kepada Allah bisa di mana saja, kapan saja. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah, kemana saja menghadap, kau bisa berada pada Allah. Dan itu yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Awal keduanya mencari Tuhan. Tadinya ada masalah mungkin. Yang kedua, dan saya selat satu lagi. Hari ini khotbah insya Allah nanti boleh nggak sini ngobrol. Kemudian yang panggilan berikutnya ada panggilan Allah juga, namun melalui perantara wasilah. Panggilan Allah tapi melalui perantara malaikat Israil. Panggilan Israil itu panggilan Allah. Kan ada kalimatnya. Bila Israil panggil, jasad membujur di kembarinya, seluruh tubuh terangkis bergetar, sekujur badan dan kedinginan. Bila Israil itu panggilan untuk berdekat, berjumpa dan menghadap. Nah, di antara tiga panggilan ini, mungkin yang panggilan pertama melalui Nabi Ibrahim orang bisa lah. Dia menjawab tapi nggak berangkat. Banyak anak-anak kita kecil juga begitu, ada yang dipanggil jawab tapi nggak mau mendekat. Ada yang dipanggil dia menjawab langsung mendekat. Ada yang dipanggil diem-diem nggak banyak ngomong langsung mendekat. Tapi ada yang dipanggil jawab enggak, mendekat. Itu biasa. Kalau panggilan yang pertama dari Nabi Ibrahim untuk haji bisa. Panggilan yang kedua untuk sholat bisa. Panggilan yang ketiga melalui Israil ini tidak bisa diundur-undur. Walikuli umatin ajal, faidaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang dan setiap umat orang pasti akan sampai pada ajalnya untuk memenuhi panggilan Allah. Apabila ajal telah sampai, maka tidak bisa diundur-undur sesaat pun. Inilah yang harus kita persiapkan. Oleh sebab itu, mumpung masih diberi kesempatan bisa menghirup napas kita, napas segar bisa hidup, masih bisa hidup, dikasih waktu, dikasih kesehatan. Mari kita persiapkan diri kita untuk senantiasa siap menerima panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah sebuah keniscayaan. Dan yang ketiga ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, panggilannya ngajak.
nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, nggak kenal pejabat, nggak kenal rakyat, nggak kenal sehat, nggak kenal sakit. Udah saatnya dia sehat juga dia sakit. Kalau belum saatnya sakit parah juga. Jadi ada waktunya. Jajan, oleh sebab itu mari kesempatan yang sisa umur kita sampai berapa kita nggak pernah tahu. Nanti itu kita belum pernah tahu apa yang terjadi. Bisa jadi wakil dan lain sebagainya. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Cukup tetaplah jadi baik. Udah begitu aja. Al-Baqiyatus Sholihah. Jadilah orang yang tetap menjadi baik walaupun orang mengatakan, menganggap kita jelek. Tetaplah jadi baik walaupun orang menjelek-jelekan kita. Insya Allah nanti pas panggilan kita masih tetap menjadi baik. Itulah namanya akhir yang baik yang disebut husnul khotimah. Semoga khutbah singkat ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Semoga ada hikmah dan manfaat bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muslimin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula waktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. In uridu ila islaha ma sata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.